Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sebendalu, Bapak Ibu, para saudara yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Hadir di sini tokoh-tokoh, para sesepuh, para ulama yang sangat luar biasa. Mulai dari Pak Ali Mufis, Pak Yai Hadar, ada Pak Hanif, kemudian Ketua NU Mas Anasom, Ketua Muhammadiyah Pak Fahru Rozi, ada Ketua MUI Jawa Tengah Pak Daroji, Pak Yai Said, Mas Mustain, dan kemudian Muspida, ada Pak Dandim, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, serta hadir di sini Ustadz terkondang se-Asia Tenggara, Pak Ustadz Wijayanto. Jadi luar biasa beliau ini. Acara kita tadi agak telat karena memang beliau baru saja turun perjalanan dari Lampung khusus untuk datang ke Semarang. Kami dari pemerintah Kota Semarang ini juga kesulitan untuk membooking beliaunya. Untuk bisa menghadirkan Pak Ustadz malam hari ini, kita perlu reserve hampir setahun yang lalu. Baru ketemu tanggal ini Pak Ustadz berkenan hadir untuk memberikan tausiah pada Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah nih Pak Ustadz, ini sudah sangat ditunggu. Wah tadi pas Pak Ustadz dada-dada, yang barisan sebelah sini cuek, tapi ibu-ibu dadanya wah luar biasa. Jadi penggemarnya ternyata banyak ibu-ibu. Ibu-ibu dari Aisyah, Fatayat, Muslimat, dan komunitas pengajian Jaga Gawang, Ibu Nyai yang selalu saya hormati, dan kawan-kawan SKPD, terutama Bu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Malam hari ini, alhamdulillah, kami dari pemerintah Kota Semarang merasa bombong sekali bahwa pada pengajian dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71 ini, kita dihadiri oleh banyak komponen stakeholder yang insya Allah ini juga akan membuktikan bahwa kesulitan, kekuatan yang ada di Kota Semarang ini benar-benar terjaga dan alhamdulillah membuat Kota Semarang selalu sejuk dan kondusif. Pak Zainal Petir hadir, padahal beliau dari front pembela Islam ya. Wah luar biasa. Jadi tepuk tangan buat Mas Zainal Petir. Tidak ada perbedaan pada malam hari ini. Pak Rahmulyo juga hadir, ya, punti tadi Pak Rahmulyo. Oh di belakang, ya. Yeah. Dan saya rasa yang juga sangat luar biasa adalah Pak Ustadz Wijayanto seperti yang saya sebutkan tadi, beliau menyempatkan waktu untuk hadir dalam kesempatan malam hari ini. Ibu Bapak sekalian, 71 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka. Dan ini insya Allah menurut cerita dari para pendahulu kita, veteran-veteran pejuang, dapatnya juga tidak gratis, dapatnya juga tidak mudah. Bangsa kita ini bisa merdeka karena perjuangan yang luar biasa para pendahulu kita melawan penjajah. Urusannya ini udah urusan nyawa, pertaruhan nyawa untuk memerdekakan bangsa kita ini. Sehingga syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diberi kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam kondisi yang jauh lebih berbeda dari zaman sebelum kemerdekaan. Untuk itu, rasa-rasanya kita harus selalu bersyukur sekaligus memperingati peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa ini dengan penuh hikmat. Bapak Ibu sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Nah inilah yang harus kita buktikan bahwa jerih payah para pahlawan bangsa ini kemudian tidak disia-siakan oleh generasi penerus termasuk kita-kita ini. Kemarin Bapak Presiden Bapak Jokowi datang ke Semarang. Beliau tadi malam kemudian melakukan sosialisasi di Hotel Patra Jasa. Sosialisasi tentang apa itu? Yaitu tentang tax amnesty, undang-undang tentang pengampunan pajak. Bapak Ibu sekalian kemudian mikirnya, doa ikon urusan sing duit Pak. Ini kan urusan orang yang bawa lari uang Indonesia ke luar negeri. Ternyata tidak demikian.
memang ada pasal-pasal yang mengatur pengampunan terhadap uang-uang yang dibawa lari oleh warga Indonesia pada zaman dahulu. Tapi Pak Presiden juga menekankan bahwa hari ini negara sedang butuh bantuan seluruh warga bangsa ini, khususnya untuk membiayai pembangunan-pembangunan di seluruh Indonesia ini. Dijelaskan mulai jalur tol, pelabuhan, bandara, dan kemudian pasar-pasar yang terus akan dibangun pada pemerintahan beliau. Tapi duitnya masih kurang. Pajaknya yang masuk ini masih sangat jauh dari target. Nah, Ibu Bapak sekalian, pesan dari Pak Presiden ini supaya disosialisasikan, supaya orang-orang warga bangsa Indonesia khususnya yang di Kota Semarang yang sudah mempunyai pendapatan agar mempunyai NPWP. Apa maksud dari mempunyai NPWP ini? Kecil, menengah atau besar pendapatan panjenengan harus merelakan sisa pembayaran untuk pajak untuk pembangunan negara ini. Dan insya Allah ini kalau dilakukan dengan tulus ikhlas, ini adalah bagian daripada bakti kita pada para pendahulu kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Menghirup nafas ya di Kota Semarang, tidak ada yang nariki bayaran. Kemudian kerjanya di Semarang, sekolah di Semarang, rumahnya juga di Semarang. Jadi saya rasa pesan Bapak Presiden semalam harus kita sukseskan. Harus kita kemudian melakukan evaluasi diri bahwa inilah saat yang tepat, bangsa kita sedang membutuhkan pertolongan dari warganya, dan kita harus dengan tulus ikhlas kemudian melakukan pembayaran pajak demi proses percepatan pembangunan di Indonesia ini. Nek sing ora tepuk tangan berarti rum bayar pajak. Nah, jadi lumayan. Sing wis bayar pajak lumayan, karena adik-adik ini pasti belum bayar pajak, nggak tepuk tangan. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya rasa konteks inilah yang kemudian harus kita yakini. Kekuatan kita ini sebenarnya adalah kekuatan yang kompak, solid, dan insya Allah ini akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih hebat. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Kami mohon kepada Pak Ustadz Wijayanto nanti untuk bisa memberikan tausiah kepada seluruh warga Semarang yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah acaranya berkah buat kita semuanya, bermanfaat tidak hanya buat kita yang di sini, tapi juga untuk warga Semarang, untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.